Baik Bapak Ibu, masih terkait dengan simulasi CET BKN 2021. Nah, sebelumnya saya sudah membahas soal-soal tentang TIU, Tes Intelijensi Umum. Untuk video kali ini saya akan membahas soal simulasi CET BKN 2021 untuk TWK, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, ini nomor yang dibahas adalah nomor soal dari 1 sampai 10. Oke, langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Salah satu sumber hukum formil yaitu pendapat sarjana hukum, doktrin. Pendapat sarjana hukum yang dapat dipegang pendapatnya adalah A. Seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum. B. Sekumpulan orang di lembaga bantuan hukum, para sarjana hukum muda dari lulusan fakultas hukum. D. Orang-orang yang bekerja di Mahkamah Konstitusi. E. Orang yang berkaitan dengan penegak hukum. Oke, saya akan bahas sedikit mengenai sumber hukum. Ya, sumber hukum itu ada dua ya. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Nah, untuk sumber hukum material ini merupakan asal mula dari mana materi hukum itu diambil. Nah, ini yang menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi dari hukum itu sendiri. Misalnya, hubungan sosial politik, kemudian agama, kesusilaan, akal budi, situasi ekonomi, dan lain-lain itu merupakan sumber hukum material yang bisa mempengaruhi materi atau isi dari hukum yang dibuat. Dan sumber hukum formil ini merupakan sumber suatu peraturan untuk memperoleh kekuatan hukum. Nah, sumber-sumber hukum formil ini membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum yang sifatnya mengikat. Nah, ini terdiri dari undang-undang, di mana undang-undang itu meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian kebiasaan atau custom. Nah, kebiasaan ini merupakan perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan berulang akan hal yang sama dan jika diterima masyarakat secara luas dan menjadi wajib dilakukan, maka kebiasaan ini bisa dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Kemudian keputusan hakim atau jurisprudensi. Nah, ini merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dapat dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian berikutnya adalah traktat. Nah, traktat ini merupakan perjanjian dua negara atau lebih mengenai masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan, sehingga otomatis traktat ini mengikat penduduk dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu doktrin. Nah, doktrin ini yang disoal ini, pendapat sarjana hukum atau pendapat ahli. Ini merupakan pendapat dari seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum, ya, sudah dianggap mumpuni, sehingga jawabannya yang A. Oke, soal nomor 2. Pertemuan Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand pada 5 Agustus 1967 menghasilkan persetujuan. A. Konferensi Asia Afrika. B. ASEAN. C. Forum Regional ASEAN. D. MEA. E. APTA. Oke, untuk konferensi Asia Afrika ini berlangsung di Bandung ya, di Gedung Merdeka, yaitu pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955. Kemudian untuk ASEAN, nah ini jawabannya, yang menghasilkan pada tanggal 5 Agustus 1967 ini menghasilkan persetujuan untuk membentuk ASEAN. Ya, jawabannya yang B, di mana ini dilakukan atau dilaksanakan di Bangkok. Kemudian yang MEA ini merupakan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, di mana ini berlaku mulai tahun 2016. Kemudian APTA, ASEAN Free Trade Area, ini merupakan perjanjian perdagangan bebas di ASEAN yang diberlakukan mulai 28 Januari 1992.
Oke, lanjut soal nomor 3. Cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut biasanya tidak dikenal pengarangnya, yang disebut A. Antonim, B. Hiponim, C. Homonim, D. Anonim, E. Sinonim. Oke, kita bahas sedikit ini seperti soal bahasa Indonesia ya. Anonim itu kan lawan kata. Ya, misalnya siang lawan katanya malam. Kemudian hiponim itu merupakan sebuah kata yang artinya tercakup dalam kata lain, yaitu hipernimnya. Misalnya gini, burung. Burung itu kan bagi-bagiannya ada merpati, ada kutilang, ada elang itu misalnya. Nah, burung ini dia merupakan menjadi hipernim. Hiponimnya ini adalah ini, bagian-bagian burung ini, itu namanya hiponim. Kemudian homonim itu merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Misalnya, bunga. Bunga itu kan bisa yang dimaksud adalah tumbuhan, bisa dimaksud juga bunga bank. Ya, kan sama pengucapannya, lafalan ejaan sama, tapi maknanya berbeda. Kemudian anonim, nah ini tidak dikenal pengarangnya, berarti anonim, tidak mencantumkan nama. Berarti jawaban yang ini cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut biasanya tidak dikenal pengarang, disebut anonim. Kemudian sinonim, sinonim ini persamaan arti. Misalnya pandai, persamaan artinya atau kata lainnya atau arti lainnya itu adalah pintar. Oke, lanjut soal nomor 4. Di dalam Konstitusi RIS 1949 terdapat penyimpangan terhadap sistem parlementer, terutama pasal. Nah, ini pasal yang kentara sekali penyimpangannya di dalam Konstitusi RIS itu adalah pasal 69 ayat 1 dan pasal 122 ayat 1. Di mana pada pasal 69 ayat 1 ini kurang lebih bunyinya adalah presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pasal 122-nya ini DPR menurut pasal 109 dan pasal 110 tidak dapat memaksa kabinet dan masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Sehingga penyimpangan ini dianggap presiden bisa membuat ketetapan sendiri tanpa persetujuan DPR, atau presiden bisa membubarkan DPR. Itu penyimpangan dari sistem parlementer. Sehingga jawaban di sini yang benar adalah 122 karena tidak ada yang 69. Jawaban yang D. Oke, lanjut soal nomor 5. Latar belakang terbentuknya gerakan non-blok adalah A. Tidak harmonisnya hubungan antara negara-negara dunia ketiga. B. Adanya polarisasi kekuatan dunia dengan terbentuknya blok barat dan blok timur. C. Munculnya ketegangan di negara Asia dan Afrika. D. Kemiskinan yang melanda negara-negara Asia dan Afrika. E. Berakhirnya Perang Dingin. Oke, gerakan non-blok ini dipelopori oleh Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Sehingga terselenggara pertemuan pertama di Colombo, itu Sri Lanka. Nah, pertemuan pertama ini berlangsung dari tanggal 28 April sampai 2 Mei tahun 1952. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Istana Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Ya, ini pertemuan kedua di Istana Bogor ya, tanggal 29 Desember 1954. Nah, hal ini yang menjadi cikal bakal terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung yang berlangsung dari tanggal 18 April sampai 25 April tahun 1955. Konferensi Asia Afrika inilah yang menjadi proses terbentuknya gerakan non-blok. Itu akibat dari ya adanya polarisasi kekuatan dunia dengan terbentuknya blok barat dan blok timur. Ini sehingga negara pelopor non-blok ini ya berusaha untuk tidak memihak dari blok barat atau blok timur ini. Kemudian soal nomor 6. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar, titik-titik dari panjangnya. Ini 1 Maret, 4 Maret, 3/4. Aha. Ini
pilihannya mungkin keliru ya. Kok nanya ukuran lebarnya tapi yang diberikan tanggal. Oke. Ketentuan mengenai bendera merah putih ini sebagai lambang negara diatur di dalam pasal ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 35. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini diatur ya, bendera sang merah putih ini berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. Ini 2/3 dari panjangnya. Di mana bagian atasnya berwarna merah, bagian bawahnya berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Sehingga di sini tidak ada jawaban. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan pembuatan bendera itu ada ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini, di mana ukuran 200 kali 300. Nah, ini kan 2/3 ya, lebarnya 200, panjangnya 300 ya. Ini untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ini CM ya. Kemudian ukuran 120 kali 180 cm ini untuk penggunaan di lapangan umum. Kemudian ukuran 100 kali 150 cm ini untuk penggunaan di ruangan. Kemudian kereta api maupun kapal. Kemudian ukuran 36 kali 54 cm ini penggunaan untuk di mobil presiden ya, mobil presiden, pres dan wapres. Kemudian ukuran 30 kali 45 cm ya. Ini untuk penggunaan di mobil pejabat negara, mobil pejabat. Kemudian ukuran 20 kali 30 cm ini untuk penggunaan di kendaraan umum. Kemudian ukuran 10 kali 15 ini penggunaan untuk di meja. Ya, demikian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mengenai penggunaan bendera merah putih. Kemudian soal nomor 7. Nama besar Basrudin Yusuf Habibie di dunia teknologi, khususnya kedirgantaraan, sudah tidak bisa dilakukan lagi baik dalam maupun luar negeri. Maklum, rekam jejak Presiden RI ketiga ini di teknologi dirgantara mendapatkan apresiasi yang sangat besar di dunia internasional. Wajar jika sosok yang juga dikenal sebagai manusia multidimensional ini pernah dianugerahi medali penghargaan Theodor van Kament, sebuah anugerah bergengsi di tingkat internasional tempat berkumpulnya pakar-pakar terkemuka konstruksi pesawat terbang. Nah, ini banyak bacaannya. Yang diminta di sini adalah tema yang sesuai dengan bacaan di atas. Ya, ini soal bahasa Indonesia ya. Nah, ini saya akan carikan beberapa clue-nya di sini. Nah, ini temanya adalah kebangkitan industri dirgantara Indonesia. Oke, lanjut soal nomor 8. Berikut merupakan instrumen perjanjian internasional tertulis kecuali. Ya, perjanjian internasional tertulis merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk instrumen, di mana pembentukannya ya tertulis dan formal. Kemudian ada perjanjian internasional lisan. Nah, perjanjian internasional lisan ini terdiri dari perjanjian internasional tak tertulis. Kemudian berupa deklarasi unilateral atau deklarasi sepihak dan persetujuan diam-diam atau persetujuan tersimpul.
Nah, yang diminta di sini adalah perjanjian internasional tertulis, kecuali kan gitu. Berarti kan yang diminta di sini adalah perjanjian internasional lisan, di mana salah satunya tadi adalah perjanjian atau deklarasi unilateral. Berarti jawaban yang B. Berarti convention, treaty, charter, dan covenant ini termasuk instrumen perjanjian internasional tertulis, ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, arah budaya politik yang berdasarkan pada Pancasila yaitu A. Keseimbangan antara kesejahteraan individu dengan masyarakat, B. Mengutamakan kesejahteraan perseorangan dari setiap warga negara, C. Mengutamakan kesejahteraan keseluruhan dari anggota masyarakat, D. Memberikan kebebasan mutlak individu dalam mewujudkan kesejahteraan, E. Pengaturan masyarakat sedemikian rupa guna mewujudkan kebahagiaan bersama. Oke, berdasarkan Pancasila, ya, kita kan mengedepankan prinsip kegotong royongan, atau di mana kepentingan umum di atas dari kepentingan golongan dan perseorangan. Sehingga ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga arah budaya politiknya adalah ya mengutamakan kesejahteraan keseluruhan dari anggota masyarakat. Sehingga jawaban yang C. Oke, demikian pembahasan soal untuk materi tes wawasan kebangsaan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.